Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Nur Aziza dengan NIM 2311300029. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kerangka konseptual sebagai pemenuhan atas tugas akuntansi keuangan 1. Jadi, asumsi yang mendasari pelaporan keuangan yang pertama itu akrual. Akrual adalah pengaruh transaksi diakui pada saat kejadian, bukan pada saat kas atau setara kas diterima. Karena kalau sempurna pengakuan itu diakui atau transaksi itu diakui ketika terjadi pada saat kasnya diterima atau dikeluarkan, maka itu adalah basis kas, bukan akrual. Dalam PSAK ini, dalam perangkat konseptual ini, itu sudah ditegaskan bahwa asumsi yang kita gunakan adalah akrual, maka tidak boleh menggunakan basis kas. Ketika pendapatan itu sudah dihasilkan, tidak peduli apakah uangnya sudah diterima atau belum, maka ketika dihasilkan sudah harus diakui sebagai pendapatan. Demikian beban. Ketika beban itu telah terjadi, apakah uangnya sudah dikeluarkan atau tidak, maka itu sudah menjadi beban. Itulah yang dimaksud akrual. Yang kedua, kelangsungan usaha. Yang dimaksud dengan kelangsungan usaha adalah perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara skala usaha. Tetapi secara normal, perusahaan itu akan berlangsung secara terus-menerus. Pemilik perusahaan atau orang yang berinvestasi di perusahaan, bahkan orang yang mengelola perusahaan, manajer, direksi, dan lain-lain, mereka akan mengelola perusahaan tanpa berpikir bahwa perusahaan akan bangkrut, perusahaan akan tutup, atau dia akan mengurangi skala usahanya. Secara normal tidak ada perusahaan seperti itu. Tetapi secara normal perusahaan akan selalu menambah ekspansi usaha. Pasti perusahaan akan menambah usahanya itu. Karena asumsi pelangsungan usaha yang kita gunakan, maka pada saat kita menetapkan yang pengaruhnya terhadap pengakuan aset tetap, mengapa aset tetap itu kita memprediksi umur prosesnya sampai 20 tahun, sampai 30 tahun, karena perusahaan pasti yakin bahwa dalam jangka waktu itu perusahaan tetap akan eksis sehingga bisa menggunakan sumber daya itu. Karakteristik kualitatif fundamental. Yang pertama itu relevansi. Relevansi adalah berhubungan dengan informasi dalam pengambilan keputusan, di mana informasi yang didapatkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan. Prinsip yang digunakan dalam IFRS ini atas dasar karakteristik kualitatif relevan, maka metode yang digunakan adalah fair value. Materialistik, di mana laporan keuangan yang materialitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyampaian keputusan. Yang kedua, representasi tepat. Artinya tidak bohong, tidak curang, dan menyampaikan fakta sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sebagai contohnya, perusahaan membeli mobil dengan biaya perusahaan 200 juta, maka diakui yang dikeluarkan sebesar 200 juta. Namun itu bukanlah nilai sebenarnya, karena bisa jadi pada saat itu nilai yang sebenarnya adalah 300 juta. Sehingga jika mengakui menggunakan biaya perolehan, maka tidak relevan. Karakteristik kualitatif. Yang pertama itu keterbandingan. Keterbandingan adalah informasi keuangan harus dapat dibandingkan baik antara periode waktu yang berbeda maupun antara entitas yang berbeda. Yang kedua itu keterverifikasian. Keterverifikasian adalah informasi keuangan harus dapat diverifikasi, artinya pengguna harus dapat menginformasi kebenaran informasi tersebut melalui sumber yang independen. Yang ketiga itu ketepatwaktuan, yaitu informasi keuangan harus disajikan tepat waktu, memungkinkan pengguna untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang paling baru. Yang keempat itu keterpahaman. Keterpahaman adalah informasi keuangan harus dipresentasikan dengan cara yang jelas dan mudah dimengerti oleh pengguna yang memiliki pengetahuan bisnis yang wajar. Sekian dari penjelasan materi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.